Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Berharap kita semua ada dalam keadaan baik ya. Bapak Ibu, keteguhan hati menanggung penderitaan. Itulah judul dari renungan kita pagi hari ini, terambil bacaan firman Tuhannya dari Yesaya 50 ayat 6 sampai yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, Yohanes 50 ayat 6 sampai 7 melukiskan gambaran hamba Tuhan dengan teguh hati menanggung penderitaan. Hamba yang menderita ini adalah Yesus Kristus, juru selamat kita. Dia tidak melawan, tidak mengeluh, bahkan tidak menyembunyikan mukanya saat dihina dan diludahi. Keteguhan hati dalam penderitaannya inilah yang menjadi teladan bagi kita. Seperti hamba Tuhan yang menderita, kita pun dapat menemukan makna dalam penderitaan dengan beberapa cara. Yang pertama, milikilah tujuan hidup. Yesus hamba yang menderita memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menebus dosa manusia. Kita pun dapat menemukan makna dalam penderitaan ketika kita memiliki tujuan hidup yang dilandaskan pada iman kepada Allah dan mengikuti teladan Yesus. Hanya mereka yang memiliki alasan untuk hidup mampu bertahan di situasi sulit. Hal ini dibuktikan oleh Viktor Frankl, seorang penyintas kamp konsentrasi Nazi. Para tahanan yang memiliki tujuan hidup seperti kembali ke keluarga atau menyelesaikan karya seni memiliki peluang hidup lebih besar dibandingkan mereka yang kehilangan harapan. Milikilah tujuan hidup. Yang kedua, dengan cara memahami kasih Allah. Pengorbanan Kristus di kayu salib adalah bukti kasih Allah yang tidak terhingga. Kasih-Nya yang sempurna ditunjukkan melalui penderitaan dan kematian-Nya untuk menebus dosa manusia. Maka dengan memahami kasih ini, Bapak Ibu Saudara, kita dapat menemukan makna dalam penderitaan dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Contohnya Paulus, pengikut setia Yesus, juga menunjukkan teladan luar biasa dalam menghadapi penderitaan. Dia tidak memikirkan penderitaan yang dia alami, melainkan fokus kepada kasih Allah yang tak terhingga. Dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39, Paulus mengatakan keyakinannya bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkannya dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dengan cara memperkuat iman. Iman kepada Allah memberikan keteguhan dan harapan di tengah penderitaan. Kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana indah bagi hidup kita bahkan di saat-saat sulit. Yesus, hamba yang menderita, telah mengalahkan maut dan bangkit dari kematian dan memberikan kita jaminan hidup yang kekal. Dan yang terakhir, yang keempat, dengan cara mengandalkan doa. Doa dapat membantu kita untuk tetap fokus kepada kasih Allah dan dimampukan melewati masa-masa sulit. Kita dapat memohon kekuatan dan keteguhan kepada Tuhan dalam menghadapi penderitaan. Yesus, hamba yang menderita, adalah teladan sempurna dalam doa. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, penderitaan adalah bagian dari kehidupan kita manusia. Tapi kita tidak harus menghadapinya sendirian. Dengan mengikuti teladan hamba yang menderita, yaitu Yesus Kristus dan para rasulnya, seperti Paulus, kita dapat menemukan kekuatan
dan keteguhan untuk melewati masa sulit. Kita dapat hidup setia kepada Tuhan yang mengasihi kita dan menemukan makna dalam penderitaan. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita semua. Amin.